Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita telah diberi kesehatan. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'at-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santi Septiani dari S1 Ilmu Keperawatan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan yang mendapatkan tugas dari Bapak Jainal Mutakin. Tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Tentang Al-Islam. 1. Islam adalah sebagai agama yang merupakan satu kesatuan nilai luhur yang mendasar, yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kelahiran kesejahteraan agama samawi atau agama langit, dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengandung arti pasrah atau tunduk, selamat, damai, dan suci. Islam dari kata salam atau aslama yaslimu Islam. Islam mempunyai makna, yaitu yang pertama, kepasrahan atau ketundukan. Kepasrahan atau ketundukan kepada Tuhan semesta alam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 125 disebutkan, dan siapakah agamanya yang lebih baik daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim jadi kesayangan. Artinya, dengan berislam, memahami Islam, meyakini Islam, dan mengamalkan Islam, sesungguhnya secara naluri, secara fitrah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua agama juga mengajarkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang kedua, Islam mengandung makna selamat atau keselamatan, yang artinya siapapun yang beragama Islam, siapapun yang belajar Islam, sesungguhnya ia harus menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupannya. Yang ketiga, Islam artinya kedamaian. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 21 disebutkan, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang keempat,
Islam bermakna suci atau bersih. Memahami Islam, meyakini Islam, maka kita harus menjadi orang yang selalu nilai-nilai yang bersih, hidup, suci, bahwa segala hal yang kita lakukan ini sesungguhnya punya nilai kesucian. Dalam bentuk konteks ini, ketika kita beragama Islam, kita harus menjadi orang yang suci dan bersih. Hati, pikiran, dan tindakannya. Tetapi jangan merasa diri paling bersih, suci, menganggap orang lain paling kotor adalah salah dan sesat. Apakah itu agama Islam? Agama Islam yaitu agama Allah yang tunduk kepada wahyu Allah dan nabi-nabi, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang diterima berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk bagi kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Islam adalah sebagai agama wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, merupakan suci dengan 4 nilai yang berdasarkan tadi. Kandungannya ada 3 hal pokok. 1. Segala perintah-perintah yang baik dan membawa kehidupan dalam kebaikan yang benar dan menyebar kebenaran dalam kehidupan, dan nilai-nilai perintah yang utama lainnya. Islam mengajarkan kita untuk sholat dan beribadah agar kita senantiasa taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka perintah sholat adalah yang paling utama. 2. Islam juga menggariskan larangan-larangan jangan sampai berbuat zina, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang haram dan tidak dibenarkan karena hubungan itu dibolehkan dengan adanya pernikahan. Islam melarang meminum minuman keras, berjudi, membunuh, mencuri, korupsi, merusak alam, dan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan yang lainnya. 3. Islam mengandung petunjuk-petunjuk kehidupan kita. Petunjuk-petunjuk itu sangatlah penting bagi kehidupan kita untuk kebahagiaan, kebaikan, keselamatan dalam hidup kita. Islam sebagai agama selain mengatur hubungan kita sama Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama dan lingkungan alam semesta. 1. Islam mengandung nilai-nilai akidah yang berkaitan dengan nilai-nilai tauhid atau mengesahkan Allah, yang dengan nilai tauhid atau mengesahkan Allah itu kita pasrah atau tunduk dan mengabdi atau menghamba kepadanya serta tidak boleh syirik
atau menyekutukan Tuhan selain Allah. 2. Nilai ibadah. Menjalankan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang pelaksanaannya tidak boleh dilebihkan dan dikurangkan. 3. Mengandung nilai akhlak. Cara kita berperilaku kita terhadap orang lain. Harus tahu mana yang baik dan buruk. Seorang muslim harus senantiasa berbuat baik dan melahirkan kebaikan, berbuat benar, membawa kebenaran. Nilai-nilai kemajuan dalam kehidupan. 1. Islam adalah agama yang membenarkan kemajuan hidup. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah yakni tentang Iqra, bacalah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. 2. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang membawa misi dakwah, dilahirkan tanggal 18 November 2. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang membawa misi dakwah, dilahirkan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama yang masih muda, yang berpikiran maju, yang menggagas pembaharuan Islam dalam usia 21 tahun. Kyai Haji Ahmad Dahlan ini telah melahirkan gerakan ini karena terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW, sehingga namanya Muhammadiyah, yaitu pengikut Nabi Muhammad yang ingin menunjukkan Islam, ketundukan, keselamatan, kedamaian, dan kesucian. Muhammadiyah juga mendirikan gerakan perempuannya yang melopori dan menjadi pelaku untuk dakwah dan kemanusiaan, bahkan menjadi pelopor Kongres Perempuan pertama. Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Dahlan memelopori segala pergerakan-pergerakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.